Buat seperti ini, pernah ada salah seorang jamaah di Jakarta yang saya ingin mendalami agama. Apakah harus kuliah di UIN? Bukan UIM ya, kalau UIM mungkin terlalu jauh, nggak bisa bahasa Arab. Yang mulai dari nol untuk orang awam. Kalau kuliah di Universitas Islam Indonesia negeri, itu apakah memungkinkan? Kalau Bapak kuliah di situ mungkin butuh 4 tahun. Di mana? Itu pun walaupun misalnya yang sistem UT ya, universitas terbuka, Anda akan menjalani lebih rumit. Widih. Terus saya berpikir, bisa nggak kita hadirkan untuk mereka yang lebih sederhana? Ya, akhirnya saya mencoba untuk diskusi dan kita buatkan sebuah kurikulum berikut silabus. Jadilah ANB Academy. Kalau misalnya tertarik untuk melihat, nanti bisa kunjung ke web kami anbacademy.id. anbacademy.id. Insya Allah ada penjelasan tentang kurikulum, kemudian para pemateri dan seterusnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Afwan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan belum dapat tersampaikan, dikarenakan Ustadz juga harus melanjutkan safar ke ujung batu setelah ini, maka mungkin kita cukupkan untuk kajian malam ini. Dan barakallahu fiik, jazakallahu khairan khairan Ustadz Aminur Ba'id. Semoga apa yang telah disampaikan tadi memberikan manfaat dan ilmu untuk kita, sehingga kita dapat memperbaiki kualitas kehidupan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan amal jariah ilmu yang bermanfaat untuk Ustadz sendiri dan pahala yang terus mengalir Ustadz. Lainnya. Dan Ana mewakili pengurus memohon maaf jika ada khilaf dan kekurangan selama pelaksanaan kajian ini, dan Ana akhiri kajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini aja. 1, 2, 3 sih. Terima kasih buat yang sudah mau on cam ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan hari ini nih terkait development security operation. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Development security operation. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberkahi kembali. Hari ini adalah hari keempat. Seperti biasa, Ustaz Amin menyampaikan kita semua dan salam sampaikan kepada Rasulullah pada pertemuan kita di siang hari ini, materi dan fikih dan waris, dan ada beberapa pelajaran yang kajian semuanya Allah hari ini akan dibahas lagi harta dan kepada Bapak Ibu yang bertanya silakan tuliskan chatnya dulu. Insyaallah depan ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang fikih harta dan waris. Marilah sama-sama bukan kajian kita pada siang hari ini dengan membaca masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Pada saat ini ada beberapa aspek yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada integrasi otomatisasi keamanannya. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini bersama Majelis Ta'lim Wal Salim. Kembali kita melanjutkan pembahasan tema tentang masalah pengantar ilmu waris. Dan ini merupakan sesi yang ketiga dan yang terakhir dalam kajian pengantar ilmu waris.
Insya Allah nanti akan kita bahas, kita akan jelaskan sedikit tentang tahapan yang perlu diselesaikan sebelum bagi waris. Berikut cara sederhana dalam menghitung waris. Baik, kita akan belajar yang pertama, apa yang harus diselesaikan sebelum bagi waris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tuh memasukkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa warisan itu dibagi min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Itu tuh ada teks beberapa ini integrasi bisa kita lainnya jumpai di surat atau An-Nisa ketika Allah menjelaskan tentang warisan. Lalu ada DAST, yaitu Dynamic Application Security Testing, dan IAST atau Interactive Ketika Allah Application Subhanahu wa Security taala Testing. menjelaskan tentang warisan di bagian akhir dari ayat 12 dari surat An-Nisa misalnya, merupakan serangkaian Allah langkah mengatakan otomatis dalam min pengembangan ba'di wasiyatin yusa biha aw yang dainin memungkinkan tim ghaira untuk mudhar mengintegrasikan, menguji, dan wasiyatan mendeploy min kode secara Allah efisien dan wallahu konsisten. Jadi alimun halim. si pipeline Setelah CI/CD ditunaikan ini kayak wasiat jalur yusa produksi biha otomatis untuk yang software. disampaikan Nah, aw di dainin CI/CD atau ini setelah tadi ditunaikan utang ghaira mudharin namun ada dua tanpa bagian, yaitu mudhar di CI-nya membahayakan. sendiri ada continuous Wasiyatan integration minallah dan ini merupakan CD-nya wasiat di dari Allah, continuous wallahu alimun delivery halim. deployment. Jadi Sesungguhnya dan Allah CI Ta'ala dat yang itu, maha mengetahui lagi maha halim, maha lembut. developer ada Hal yang Jadi, sama juga disebutkan di ayat yang dalam sebuah ke-11. tim Setelah Allah software menjelaskan engineering itu tentang kan mungkin, aneka warisan, tim Allah mengatakan tim min ba'di developernya itu kan wasiyatin nggak cuma yusi satu ya, biha ada aw dainin. beberapa orang. Itu ditunaikan masing-masing orang min ini kan ba'di udah dibagi wasiyah. tuh Setelah job desk-nya, wasiat kamu bagian yusi yang biha fitur A, yang B, dia C, dan D. sampaikan aw dain dan Di setelah coding ditunaikan masing-masing tuh. utang. Nah, Ini nanti menunjukkan bahwasanya codingnya sebelum itu dilakukan akan digabung, pembagian waris ada penyelesaian secara harta yang lain. otomatis, lalu sistem ini akan ngecek apakah Bahwa akan ada error. Jika ada error, itu sebelum akan langsung diperbaiki. sebelum dilakukan Untuk pembagian CD-nya waris atau continuous delivery-nya ini ada dua, yaitu ada penyelesaian fokus ke harta yang delivery lain. sama deployment-nya. Jadi Pembagian si waris delivery-nya ini dia akan mempersiapkan Ada kode untuk di deployment atau penyelesaian akan dirilis harta ke lingkungan produksi otomatis yang oleh lain. proses rilis software-nya. Baik. Jadi di CD ini dia akan memastikan Dan ini Allah tegaskan tadi di dalam setiap Al-Quran surat rilis An-Nisa ayat 11 Untuk tahapannya dan tuh 12. sama kayak Nah, deployment selanjutnya pada umumnya ada yang disebutkan source, dalam build, ayat itu terus adalah ada testing dan ada wasiat deploy. dan utang. Yang disebutkan dalam selanjutnya ayat untuk itu adalah kolaborasi wasiat dan testing. utang. Jadi Oleh karena itu di selanjutnya kita akan bahas di sini security operation ini 4 hal akan didorong kerjasama antar pengembang, yang tim 4 keamanan hal dan tim urusan harta operasional untuk memastikan bahwa tanggung jawab yang keamanan itu ditanggung bersama. perlu Jadi diselesaikan dengan bisa dibilang tuh penerapan Dev Security Operation sebelum ini pengembangan aplikasi akan lebih bagi aman dan perbaikan atas waris. kerentanan dan bugnya itu bakal lebih cepat. Itu. Yang pertama adalah Nah, selanjutnya terkait perbedaan menyelesaikan dari biaya Dev Operation sama Dev Security Pemakaman. Operation. Di sini ada 5 poin. Nah, poin pertama itu terkait proses untuk biaya deployment-nya. pemakaman ini murni Di diambil Dev dari Operation, harta siklus mayit. pengembangannya itu Semuanya berputar di build, test, diambil deploy, dan dari operate. Jadi tanggung jawab harta keamanannya itu seringkali tuh mayit. dikasih Sehingga ke tidak tim boleh security secara terpisah dari dan selain harta lebih mayit, fokus atau dianjurkan ke kecepatan untuk deployment tidak dan dari selain kolaborasi harta antar mayit. tim pengembang Saya dan ulangi, operasi aja. dianjurkan untuk diambil dari harta Sedangkan di mayit Dev Security dan bukan Operation, dari selain harta di mayit sini tuh untuk biaya dia pemakaman. nambahin elemen keamanan di Baik. setiap tahapnya. Apa Jadi dalilnya? abis build ada secure Dalilnya build, adalah abis testing peristiwa ada security wafatnya testing, abis Mus'ab bin deploy ada Umair. secure deployment, abis operate Abdurrahman ada bin security Auf monitoring. radhiyallahu anhu pernah Jadi bercerita, di Qutila Dev Security Mus'abun Operation wa ini huwa khairum minni. security is everyone's Mus'ab bin Umair itu responsibility. terbunuh Jadi semua tim dalam berbagi kondisi tanggung jawab keamanan beliau lebih baik daripada aku. sehingga ada In tambahan ghuttiya lapisan ra'suhu keamanan sebagai prioritas badat utama rijlah. yang terintegrasi dalam setiap Ketika tahapnya kepalanya tanpa ditutupi mengorbankan kecepatan dengan kain deployment. kafannya, kakinya kelihatan.
Wa in ghuttiya rijlah bada ra'su. Ketika kakinya yang ditutupi, kepalanya yang kelihatan. Seperti itu. Sehingga ditutupi atas bagian bawah kelihatan, ditutupi bawah bagian atas kelihatan. Kayaknya nggak cukup. Jadi Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuttiya ra'suhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kepalanya yang ditutupi, sementara kakinya ditutupi dengan idkhir, dengan menggunakan rumput. Seperti yang dibahas di poin pertama bahasa kita, bagian kepala ditutupi sementara bawahnya pakai koran. Jadi lalu setelah itu dimakamkan. Operation ini fokusnya tuh kedua tim. Yang menjadi pelajaran adalah bahwa dalam peristiwa itu ada beberapa sahabat yang lain yang mungkin mereka berkecukupan. Dia secara aktif seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa sahabat Ansor, termasuk juga Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang nyumbang kain untuk Mus'ab bin Umair. Maka sebagian ulama menyimpulkan dari hal ini dianjurkan agar ketika seseorang itu meninggal dunia, biaya pemakamannya diambilkan dari kebutuhan pribadi atau diambilkan dari harta pribadi mayit. Nah, biaya pemakaman itu meliputi apa saja? Penambahan alat keamanan meliputi otomatis. Jadi biaya kafan, misal seperti yang disinggung di awal tadi, ada biaya atau static application lahan kuburan, atau ada DAST, dynamic application jika ada biaya yang testing, lain, ada SA, termasuk juga dimasukkan misalnya atau biaya composition analis, transportasi, lalu ada container scanning dan yang compliance sifatnya monitoring. adalah biasanya kebutuhan pokok 5 bagi itu diintegrasikan ke maka biaya semacam ini CICD. seperti sandang. Terus dan untuk papan metrik kerjanya sendiri di dev operation itu dia fokus kita tahu bahwasanya pada biaya pokok manusia, biaya asasi manusia hidup adalah sandang, pangan, papan. Mayit nggak butuh pangan. Dia itu ada maka yang tersisa adalah sandang dan papan. Sehingga sandang dan papan ini diambilkan dari harta pribadi mayit. Seperti jumlah kerentanan. Yang kedua, kayak waktu setelah biaya pemakaman adalah biaya. Yang kedua adalah menebus utang. Kalau misalkan nih kita ibaratkan dev operation dan dev security operation ini kayak membangun rumah, di dev operation itu menebus utang bergadai. Fokusnya tuh kenapa gimana dia rumah didahulukan? Kasih catatan di sini bergadai. Selesai dan nyaman ditinggali. Dia didahulukan untuk membebaskan barang gadai. Fokusnya tuh nggak cuman gimana caranya cepat selesai dan untuk rumahnya nyaman, tapi juga memastikan bahwa rumahnya itu aman, gitu. Objek gadai. Selanjutnya, penting nggak sih untuk membebaskan objek gadai ini, menurut agar objek gadai ini pindah ke tangan ahli waris, di mana objek gadai ini kan nanti menjadi hak ahli waris, di mana objek gadai menjadi hak ahli waris. Kayaknya penting, Kak. Maka dia dibebaskan lebih awal. Sebagaimana ketika Nabi SAW meninggal, Rasulullah SAW punya baju besi yang digadaikan di tangan orang Yahudi. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, objek gadai itu dibebaskan. Selanjutnya, yang ketiga, utang tanpa gadai. Dibebaskan utang tanpa gadai. Sih, bener banget nih Kak Raka, kalau bisa aman. Nah, utang tanpa gadai itu kan ada dua. Oke, kita bahas lagi. Urutannya adalah utang sesama. Jadi penting nggak sih penerapan dev security operation ini? Tentunya penting ya teman-teman. Yang tidak ada gadai. Di era digital. Kemudian yang kedua adalah utang pertama alasannya agama. Ancaman cyber yang sekarang udah utang agama meliputi apa saja? Udah ya, sangat misalnya canggih dan sering gitu utang kan. zakat Contoh yang belum dibayar, ransomware yang utang zakat misal data suatu perusahaan dan belum dia minta ke perusahaan gitu. Dibayar. Jadi pertas contoh yang lain, data pelanggan di perusahaan itu utang kafaroh, bisa menyebabkan kebocoran informasi pribadi. Terkena kafaroh tapi belum bayar. Terjadi hal seperti itu kan tentunya sangat merugikan perusahaan ya. Nggak cuma harus pula keluar bisa biaya jadi yang bersangkutan pernah tidak puasa juga tuh dan belum bayar fidyah, maka masuk kategori utang data yang dicuri fidyah yang harus dibayarkan.
Bisa juga kedua itu kalau biaya ada keamanan. pelanggaran dalam haji. Jadi memperbaiki keamanan, memperbaiki masalah dan keamanan masih banyak jamaah haji kemungkinan akan yang sangat mungkin mahal ketika ya. haji nggak benar, Seperti kata sehingga Kak, dia harus siapa bayar tadi? dam, tapi Kak dia Raka nggak ya, bayar dam sampai kalau mati. bisa aman kenapa enggak? Maka dia harus Gitu. tetap dibayarkan damnya. Jadi Ada lagi Pak, kayak kita misalnya lebih baik memperbaiki utang fondasi diat. rumah itu kan dari Dia awal pernah ya, melukai orang lain, kalau lalu misalkan terkena kita hukuman perbaiki diat. fondasi rumah dari setelah rumahnya jadi kan Ini kita bongkar lagi ya. sebagai tebusan perlu waktu yang lebih karena lama dan melukai orang pengeluaran lain. uang yang lebih banyak gitu. Selanjutnya Atau ada bahkan kecepatan sampai respon. membunuh orang Jadi, lain. Maka dia pasar misalnya sekarang tuh kan menuntut belum produk sempat itu terbayar, untuk cepat ternyata dan jadi utang. Update itu lebih Terus cepat meninggal. dan sering gitu. Maka nanti Karena jadi utang dia. kebutuhan, karena Kafaroh tren, fidyah juga karena seperti itu. Ini semuanya utang-utang perkembangan agama. Nah, didahulukan utang teknologi sama yang manusia daripada pasti ada agama. aja gebrakannya. Bukan karena hak agama itu lebih Jadi rendah, tapi dengan dalam hal ini utang manusia lebih mendesak. Tanpa mengorbankan keamanan. Dan ketika utang manusia dibayarkan kok duitnya misal, habis, maka utang agama jadi perbankan gugur. nih, dia bisa update fitur dengan cepat sambil tetap memastikan bahwa datanya aman. Contohnya, saat utang manusia, selanjutnya adalah kepatuhan regulasi. Jadi sekarang tuh banyak banget aturan tentang uangnya keamanan habis. data. Contohnya ada Saat utang manusia GDPR dibayarkan di Eropa, lalu ada Undang-Undang PDP kemudian di Indonesia. uang habis. Jadi pelanggaran itu bisa mengakibatkan denda Berikutnya yang apa? sangat besar. Utang agama jadi Ini kayaknya balik lagi ke poin kedua terkait biaya ya. Sehingga yang poin kelima setelah adalah dia bayari pelanggan. utang manusia, Jadi udah duitnya udah nggak ada. pelanggan tuh Tapi masih ada utang semakin zakat. peduli Nah, mau dengan pakai bayar keamanan apa? data mereka. Mau Kita dibayar pun pakai sekarang apa? mungkin Sudah kalau habis misalkan duitnya. mau masuk ke sebuah Maka pada posisi aplikasi, ini utang terus zakat waktu jadinya login tuh gugur. banyak banget yang harus diinputin. Baik. Apalagi yang diinputin itu data-data Selanjutnya, pribadi yang sensitif. setelah Kemungkinan diselesaikan besar utang kita manusia, lagi nggak sih kalau mau tahapan berikutnya lanjut atau pakai utang tanpa aplikasi itu. gadai, yang di sini ada dua, Terus utang misalkan nih manusia dan utang ada agama. dengar berita, oh aplikasi Keempat yang perlu diselesaikan bahaya berikutnya nih, adalah aplikasi menunaikan ini gampang wasiat. kebocoran data, aplikasi ini tuh Menunaikan gampang kena atas dan sebagainya. Itu biasanya pengguna itu wasiat ini jadi didahulukan sebelum berpikir warisan. banyak kali untuk Kenapa wasiat didahulukan sebelum pakai warisan? aplikasi tersebut, Karena wasiat gitu. ini Jadi berkaitan dengan mungkin malah hak, bisa jadi berkaitan dikit orang yang pakai dengan aplikasinya, jadi hak bakal lambat banget selain buat ahli pengembangan dan waris. upgrade-nya. Karena Atau bahkan mungkin wasiat kemungkinan itu terburuknya nggak ada yang pakai aplikasi itu untuk sama selain sekali. Jadi ahli waris. ya Sudah? usaha buat Namun di sini deploy-nya maksimal developernya nggak guna gitu. seperti yang Udah dibatasi keluar oleh Nabi biaya SAW, mahal buat sepertiga deploy, ternyata dari sisa aplikasinya nggak harta. digunakan gitu. Pasca dipotong utang dan seterusnya. Nah, setelah tentang 4 ini implementasi selesai, paling, tadi kan kita sebutkan 4 hal urusan harta yang perlu diselesaikan sebelum bagi waris. Baru setelah 4 ini aplikasi yang selesai, paling sering atau setelah prioritas untuk 4 nerapin hal selesai, development security operation ini, contohnya tuh ada aplikasi perbankan, e-commerce sama kesehatan. berikutnya adalah Kenapa? bagi waris. Karena di aplikasi Sehingga bagi perbankan waris itu itu kan harta sisa setelah ada dipotong banyak data 4 yang hal di atas. sangat sensitif ya. Kita harus Baik. melindungi data Insya Allah keuangan semoga bisa nasabahnya, dipahami. terus data Sekarang data kita kasih transaksi contoh soal. dan sebagainya. Terus perlu update rutin untuk Contoh fitur baru dan soal. update buat maintenance-nya. Terus Pak Ijo ke celah keamanannya tuh memiliki harus sangat diperkuat. uang tabungan Soalnya kalau misalkan senilai datanya bocor 200 dipakai pihak lain, juta. mungkin bisa saldonya Selanjutnya, diambil dan sebagainya. Itu akan sangat merugikan nggak cuma nasabahnya Pak tapi Ijo juga pihak dari perbankan itu sendiri. punya utang Selanjutnya adalah rumah sakit e-commerce. senilai E-commerce ini beberapa 50 poinnya itu sama kayak perbankan juta. karena di dalamnya itu ada transaksi, pernah terus ada data kayak wasiat mengintegrasikan di mana karena dia merasa punya 200 juta karena kartu wasiat debit atau kredit kamu tuh bisa secara otomatis sebesar dimasukin 40 buat pembayaran juta. di e-commerce-nya. Kemudian
Terus di fidyah e-commerce juga kan kita atau mau tidak pelanggan puasa itu ya? transaksinya tuh selalu aman Pak kan. Ijo tidak Terus puasa ada update juga buat selama promosi, buat 4 kali maintenance dan Ramadan karena sebagainya. sakit. Lalu untuk aplikasi Kemudian kesehatannya sendiri, biaya pemakaman, di aplikasi kesehatan ini ada biaya data pemakaman pasien yang sangat sensitif Pak Ijo tentunya. Bahkan mungkin kalau misalkan ada senilai pengembangan 7 juta. aplikasi di bidang kesehatan dan kita butuh data dari rumah Biaya sakit, itu pemakaman Pak agak Ijo senilai 7 juta. repot ngurusnya dan Pertanyaannya, agak banyak berapa prosesnya buat dapat perizinan harta buat warisannya? diperbolehkan mengolah data tersebut. Baik, insya Allah cukup jelas pertanyaannya. Di aplikasi Silahkan kesehatan juga, dikerjakan, ada terutama aturan teman-teman yang privasi tergabung di kesehatan Zoom. yang harus dipatuhi Nanti ya, Anda bisa dari sebutkan dokternya, angka dari di bawah ini. pihak rumah sakitnya, Pak Ijo dan memiliki uang tabungan senilai aplikasinya 200 tentunya. juta. Pak Terus Ijo utang rumah sakit di 50 juta, di pernah aplikasi wasiat kesehatan 40 ini juta, kita mau tidak puasa 4 kali akses yang Ramadan, cepat biaya untuk pemakaman kondisi darurat. 7 juta. Berapa Dan harta warisannya? banyak kejadian tuh, Silakan kita beri waktu misal nih 2 menit kita dari sekarang. mau melakukan pemeriksaan. Kadang tuh masih agak ribet gitu. Kita udah daftar di aplikasi, tapi nanti di rumah sakitnya harus daftar lagi dan sebagainya. Selanjutnya adalah terkait tools dan alat di development security operation sendiri. Jadi di sini kita akan bahas 4 tools, yaitu ada container security tools, yaitu alat keamanan yang dirancang khusus untuk mengamankan aplikasi berbasis kontainer seperti Docker dan Kubernetes. Jadi dia memastikan keamanan dari infrastruktur hingga aplikasinya. Lalu ada AST tool. Ini kita singgung tadi di awal. Jadi penggunaan alat AST kayak SonarQube, Veracode, terus Checkmarks, itu memungkinkan deteksi dan mitigasi kerentanan sejak awal pengembangannya. Lalu ada IA security tools atau infrastruktur as code. Jadi dia tuh alat kayak Terraform dan Ansible yang ngebantu dalam mengotomatisasi penerapan infrastruktur dengan menerapkan konfigurasi yang aman sejak tahap pengembangannya. Lalu ada CI/CD pipeline tools, ini kita bahas di awal banget tadi tuh. Jadi dia tuh ada alat kayak Jenkins, GitLab, CI, Circle CI, Baik, ada CD, dan memungkinkan integrasi keamanan. Ada yang sudah bisa memberikan dalam jawaban? jalur pengembangannya tuh. Jadi pengujian keamanan Ada itu yang bisa dilakukan secara real time dalam setiap 154 rilis juta code-nya. variatif. Variatif, berapa saja jawaban? Mungkin pembahasannya cukup singkat ya, karena Teman-teman yang tergabung di YouTube NB Channel juga bisa ngasih jawaban di komen. Ada berapa saja? 100. Sudah ada lagi jawaban yang lain. 100 juta beras 103. 103. Ini karena tidak kalkulator atau gimana? Beda pemahaman soal mungkin. Baik, ini saya kalkulator ya. Nanti bisa dikalkulator bareng-bareng. Sekarang coba kita hitung sesuai dengan urutan di atas. Pertama kita urutkan urutan penyelesaian harta sampai meninggal ya. Yang pertama utang, yang pertama dulu biaya pemakaman. Yang kedua utang rumah sakit
Ini tadi nilainya 7 juta. Utang rumah sakit 50 juta. Yang ketiga, jangan wasiat dulu. Fidyah dulu ya. Fidyah dulu. Fidyah dulu, utang agama. Iya. Utang agama 25 kali 25.000 kali 30 kali 4. Berarti 25 kali 120. 3 juta. 3 juta. Begini? Betul. Ya. Total, subtotal. Oke, cara ada ngitungnya subtotal. Berarti 7 tambah 50 kan, tambah 3 60 kosnya jadi tambah juta. Karena kira-kira kapan waktu yang tepat sisa, kita pakai debt security operation? Sisa 40. Tabungan Pak Ijo. Jadi kalau menurut ini kita diskusi ya. Jadi mungkin bisa lempar-lemparan opini dan sebagainya. 140. Gak ada jawaban yang pasti benar salahnya ya teman-teman. Ini tidak? Kalau menurutku di opiniku sebenarnya tergantung juga dari yang keempat, wasiat. Pengembangan perangkat lunak yang cara ngitung wasiat berarti sepertiga bukan dari 200. Yang dikembangkan itu 3 dari yang saya sebutin tadi kayak aplikasi kesehatan, aplikasi keuangan, e-commerce tentunya sangat penting banget buat sepertiga dari 140. Debt security operation ini karena 140 dibagi 3. Aplikasi ini kan menangani data sensitif kayak data pribadi, data keuangan, dan data kesehatan gitu. Jadi wasiat yang disampaikan oleh Pak Ijo kalau investasi berapa tadi? 40 juta. Security-nya tuh dilakukan sejak awal buat ini wasiat mitigasi dari menghadapi kebocoran datanya. Terus mungkin juga bisa wasiatnya Pak Ijo untuk pertimbangan proyeknya itu jangka panjang atau jangka pendek. 40 juta. Berarti itu di bawah sepertiga aplikasi dari yang di bawah sepertiga dari aplikasi jangka panjang yang akan terus dikembangin. Berarti boleh, dan banyak banget maintenance-nya. Untuk security debitnya nilai 40 juta akan jauh kurang dari lebih sepertiga mahal dari harta, maka jadi boleh ditunaikan. Lebih baik diterapin dari awal. Oke. Setelah boleh ditunaikan, maka kita jadikan itu sebagai pengurang. Selanjutnya sehingga dari 140 dikurangi 40 sama dengan 100 si debt security juta. Operation ini. Inilah nilai warisan. Kita ngembangin game-nya tuh kayak 100 juta, benar ya? Game sederhana kayak alhamdulillah Tic-Tac-Toe, habis baik. Itu cukup insyaallah bisa Sudoku, dipahami. Habis selanjutnya itu ada setelah kita membahas ini, kami ajak Anda untuk membahas nanti dia dikasih urutan makan, terus kalau dia kepalanya nyentuh anggota badannya pembagian yang waris. mati itu. Nah, itu kan game sederhana urutan ya, pembagian nggak ada data kita fokus di waris. Kalau tadi kan harta secara global gitu, yang mencakup ada utang, ada wasiat dan seterusnya. Ini kita fokus di masalah waris. Urutan pembagian waris. Kayak bisa ganti motif ular atau mungkin bisa ganti background dan sebagainya. Pengantar ilmu waris saya sebutkan cara menghitung warisan. Dan ini sifatnya hanya kita sebutkan contoh sederhana. Gitu sih. Cara urutannya gimana? Coba kita menuju halaman 235. Berarti fokusnya bisa ke data yang dikoleksi aplikasi. Betul. Menurut saya begitu. 235. Baik. Tahapan menghitung warisan. Anda bisa ikuti langkah berikut dengan tetap berpanduan pada tabel jatah warisan yang telah tersedia. Di buku Pengantar Ilmu Waris kami sediakan tabel jatah warisan. Sebentar ya teman-teman, dan saya minum. Anda barangkali kalau kesulitan menghafal, udahlah nggak usah dihafal. Nggak usah dihafal. Dan saya kalau ngajar di beberapa workshop tentang masalah warisan, tabel itu kami kasihkan dan kami tidak minta kepada peserta untuk menghafalkannya. Karena mungkin agak berat untuk menghafalkan itu. Cukup pembiasaan dan yang penting paham dulu dalam penggunaan tabel. Pertama, buat daftar semua kerabat mayit.
baik yang mendapat warisan maupun yang tidak dapat warisan. Pokoknya ditulis dulu daftar semua kerabat mayit. Lanjutnya dari istilah kerabat mayit yang disebutkan mengacu kepada mayit. Jadi kalau penyebutan ibu berarti ibu mayit. Penyebutan anak berarti anak mayit. Saya buat web atau aplikasi sendiri untuk menampung data di cloud. Ada istilah ibu berarti ibu mayit, istri ya istri mayit, dan seterusnya. Diaplikasikan di web untuk terkadang dalam perhitungan warisan seorang penanya menyebut paman. Ternyata yang dimaksud adalah paman penanya. Berarti paman penanya adalah saudara mayit. Atau penanya menyebut ibu. Ternyata yang dimaksud adalah istri dari mayit. Untuk ada orang bertanya, dan ini sering sekali. Mungkin kayak pengembangan Pak, bapak saya meninggal. Ahli warisnya ya ada enkripsi ibu, data di mana kemudian 3 anak. Ibu, 3 domain anak. yang aman, lalu Dan enkripsi password seorang paman. Buat nah, kita bingung nih, ibunya siapa? Ibu mayit ada atau ibu penanya? Yang sensitif sebelum karena jelas berbeda. Ibu mayit dan ibu penanya. Ada autentikasi. Ternyata itu adalah ibu penanya meninggalkan warisan ibu dan 3 anak. Lalu abis itu bisa dilakukan. Maksudnya adalah istri dan 3 anak. Paman penanya, maksudnya adalah saudara mayit. Makanya mohon diperhatikan nomenklatur penamaan dalam penyebutan daftar keluarga mayit harus berdasarkan mayit. Nama itu harus berdasarkan mayit, bukan berdasarkan penanya. Di tahap setelah kita tuliskan di sini. Enkripsi data tuh bisa menerapkan sistem login yang kuat dengan password daftar polisi. Jadi bisa pakai keluarga dengan basis waktu mayit. Kayak JWT dan sebagainya. Nah, di sini catatannya adalah penamaan juga membatasi akses berdasarkan role penggunanya dan implementasi multifaktor mengacu authentication kalau diperlukan. Mayit. Terus di tahap ketiga itu kan tadi ada dan jangan sampai keliru. Jadi dalam penggunaan ada istilah validasi untuk semua inputan selanjutnya. Jadi yang kedua, dari setelah dibuat daftar keluarga mayit, SQL tahapan berikutnya adalah coret kerabat mayit yang mahjub yang terhalang. Jadi baik karena sebab ahli waris yang lebih dekat atau karena sebab yang lain. Misalnya, kenapa dia mahjub? Oh, dia pembunuhnya. Terus terkait dia beda agama, database-nya dia budak, dan Kakak bisa update sistem operasi dan terutama yang paling sering adalah mahjub disebabkan terhalang disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat. IP tertentu atau